Beberapa waktu lalu Indonesia mengambil tindakan membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang berlaku untuk semua sektor. Hal itu karena dinilai ada pengabaian Malaysia pada salah satu poin nota kesepahaman Indonesia-Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI di sektor domestik. Benar dan mulai berlaku pada hari ini, kata Hermono saat dikonfirmasi Antara mengenai kebijakan tersebut pada Rabu, 13 Juli 2022 lalu seperti dikutip Kompas TV. Malaysia diketahui masih membiarkan perekrutan pekerja domestik melalui sistem made online yang tidak memuat langkah perlindungan jelas. Hermono menegaskan pembekuan pengiriman TKI akan berlaku hingga ada komitmen dari Kuala Lumpur untuk memenuhi MOU. Menyusul pembekuan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia tersebut, Malaysia akhirnya mengungkapkan bahwa mereka menyetujui pengintegrasian sistem perekrutan TKI. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada Selasa 19 Juli 2022 mengatakan negara tetangga Indonesia itu pada prinsipnya setuju mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Dia mengatakan langkah itu bertujuan agar kedua negara memiliki informasi masuknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan sistem penempatan satu kanal atau One Channel System atau OCS di Indonesia. Untuk saat ini kami berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan made online system yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia, kata Saravanan. Saravanan mengatakan tidak ada dalam nota kesepakatan MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan MOS. MOU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia untuk bekerja. Menanggapi hal itu, menurut Saravanan, MOU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan sebelumnya hanya ada kebingungan belaka. Namun sebelumnya Parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guan Eng angkat bicara mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia terkait masalah tersebut. Menurutnya hal itu perlu dilakukan guna segera menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Lim Guan Eng mengatakan bahwa intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun, kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Malaysia Mail pada Sabtu 16 Juli 2022.